Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 telah melaksanakan kegiatan observasi di SDN 5 Kebunrejo, Kabupaten Banyuwangi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kurikulum, akses pendidikan, serta kondisi kesejahteraan guru di sekolah tersebut. SDN 5 Kebunrejo termasuk sekolah yang berada di daerah pelosok, sehingga akses menuju sekolah cukup menantang dan masih terdapat beberapa keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran. Dengan adanya keterbatasan fasilitas dan sarana pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini tetap berjalan dengan baik, berkat para semangatnya guru-guru dan seluruh siswa. Jumlah keseluruhan siswa di SDN 5 Kebunrejo saat ini berjumlah 68 siswa. Para siswa tetap aktif mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan sekolah setiap harinya. Dalam kegiatan observasi ini, kami juga melakukan wawancara secara langsung dengan para guru untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran di sekolah. Jadi ini siswanya kebanyakan dari desa. Khususnya Malanjati, akhirnya satu juta. Terus ada kalau dilihat dari bulan makam, sebelum makam itu ada pertigaan itu. Di situ kebanyakan siswa-siswa kami ya. Namanya memilih sumber lutung. Semuanya hampir 30% dari 40%. Kalau di sini cuma satu. Kalau di sana itu ini makin ke satu di kalau sana bulan 6. Untuk gurunya di sini berapa jumlah guru? Ini 7 guru, 2 itu tambahan dari guru program dengan setiap 1 tahun beliau gurunya gitu. Karena dikasih beasiswa sama dia 1 tahun disuruh di daerah terpencil kayak begini. Namanya di desa Berentas. Itu untuk guru tetapnya 7. Termasuk saya yang terakhir menghadapi saya. Tapi yang 2 ini guru juga sih sebenarnya 1 tahun. Nanti kalau setiap tahunnya pasti ada. Dari pengawasnya gimana? Akreditasi itu kan asesor. Terakhir akreditasi itu 2000 berapa Pak Sef yang kita jemput yang hotel itu? 2023 kan? Ya, 2023 2024. Ya, 2024 nya itu akreditasi terakhir kami ya, dengan nilai di sertifikat masuk. Itu teman-teman. Di atas itu ada OB Pak. Iya. Biasanya kan selain itu pengawas dari atasan nggak ada yayasan kalau? Tidak ada yayasan, karena dari dinas langsung dinas. Berarti tidak memakai laporan seperti mau belajar. Tetap ada. Tetap sih mau belajar. Kalau dulu kan RDP ya. Iya. Tapi sekarang mau belajar. Kota Promes kami. Untuk pembelajaran hari ini kurikulum yang dipakai tetap kurikulum Merdeka. Kurikulum apa yang terbaru Pak Menteri? Ya. Berprinsip masih tetap Merdeka. Prinsip cinta Pak. Kurikulum cinta. Jadi begini, tiap kita kan memang ikutnya dari dinas pendidikan. Jadi setiap ganti menteri dan ganti kurikulum kita terapkan. Untuk menerapkan kurikulum itu jenengan ke siswa. Untuk siswa itu ada kesulitan enggak? Lebih ya, kalau siswa kesulitan tidak sih, karena cuma pola-pola mengajarnya yang berbeda. Metodenya berbeda. Biasanya kalau dulu aktif sebagai pemateri, sekarang anak-anak harus kita hanya melihat anak. Biasanya kalau untuk kelas bawah kedua itu biasanya kan lebih pakai metode yang dia sukai, senang gitu Pak, yaitu menggambar atau juga menonton.
kebetulan gantinya kurikulum itu juga disertai dengan penambahan sarana kayak ini kan, ini baru ganti Pak Muki sudah tiga apa namanya, itu juga menunjang kesenangannya anak bawah, kelas bawah satu jam. Kalau kelas 556 kita tiga praktek, apa namanya, musyawarah bersama, diskusi. Kalau kita kelas atas, kalau kelas bawah kita pakai. Yang sering digunakan pas mengajar itu untuk guru-gurunya metode apa? Metode pembelajarannya? Kalau tiap guru tidak sama. Kalau saya sih lebih ke, karena PAI ya, kalau saya lebih ke hafalan, mempraktekkan ayat, menulis ayat. Itu lebih relevan mungkin. Iya. Tapi kalau guru olahraga praktek ya Mas. Rata-rata kalau PAI sama olahraga kan praktek gitu. Praktek. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia sebenarnya guru kelas beda-beda. Oh, di sini sistemnya guru kelas. Iya Pak. SD itu yang wajib mapel PAI sama PJK. Misalnya itu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, ya itu semua guru kelas. Wali kelas. Jadi kecuali PAI sama PJK. Baik. Ini kelas 1. Kelas ya cukup. Kenakalan siswa yang random gitu. Artinya kalau kita mau menerapkan anak tidak keras di sekolah, kita kan juga terbatas aturan tidak boleh keras fisik gitu. Tapi di rumahnya keras fisik orang lain kan nggak mempan yang di sekolah, gitu kan. Kita di sekolah ngomong jangan ya nak, rambutnya dipotong ya nak. Tapi mereka nggak akan akan acuh ke pesan dengan lisan, karena apa, di rumahnya itu tidak mau kan gitu kan. Kalau guru yang nanti Jadi bermasalah. Tapi kalau orang tuanya di rumah tidak sama, juga nggak punya adil, artinya kan sama. Kalau di klasik kita sebutnya, kalau di pendidikan itu tiga urusan pendidikan itu kan lingkungan, orang tua dan sekolah. Ya harusnya sama. Sistemnya juga sama, kalau memang lembut lingkungannya juga harus sama. sudah ada permasalahan terkait rasa mungkin anaknya memang sana di itu sama guru Ada sih beberapa kali, tapi ya sampai dengan kami ingatkan yang terlalu keras soalnya tetap kayaknya selesai di sini. Kalau selesai di telepon, kenapa klarifikasi? Enggak pernah ada yang sampai bermasalah. untuk sarana prasarana di sekolah Sudah sekolah juga sudah. Ini baru basic listriknya juga sudah, wifi-nya juga sudah. ada ruang ketemu Tidak, belum ada. itu untuk anak-anak yang ujian Alhamdulillah. itu Kita di sini. menggunakan Pakai laptop. Karena laptopnya sudah cukup, cuma ruangannya yang tidak ada. Jadi kita pakai ruangan ini. Kenapa di sini? Melalui kegiatan observasi ini, kami dapat mengetahui secara langsung kondisi pendidikan di daerah pelosok, serta berbagai tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sehari-hari.